Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para jamaah Masjid At-Taqwa yang saya hormati, alhamdulillah kita oleh Allah masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di majelis ilmu yang insyaallah penuh barokah ini. Semoga setiap langkah kita menuju majelis ini menjadi penggugur dosa-dosa kita, menjadi peningkat derajat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan setiap langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, kita mulai pekan ini insyaallah akan fokus membahas tentang fikih Ramadan, fikih puasa di bulan Ramadan. Ini Rabu ketiga bulan Januari, berarti ada 2 kali pertemuan lagi gitu sebelum Ramadan. 2 kali dengan sekarang. Oke. Saya akan membahas tema tentang fokus saya hari ini insyaallah fikih Ramadan, fikih puasa. Nanti di pertemuan selanjutnya saya akan membahas tentang keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama kita bicara tentang puasa. Puasa itu diwajibkan pada tanggal 10 Sya'ban tahun kedua Hijriah. Jadi Rasulullah SAW itu ketika hijrah dapat 2 tahun, di 10 Sya'ban kewajiban tentang puasa Ramadan itu dilaksanakan. Nah, Rasulullah seumur hidup beliau hanya puasa Ramadan 9 kali. Berarti masih banyakkan jenengan puasanya ya. Rasulullah itu seumur hidup puasa Ramadan hanya 9 kali. Jenengan sudah berapa kali? Wah, seumur hidup alhamdulillah. Melebihi Rasulullah. Kemudian ulama ijma sepakat puasa Ramadan itu wajib. Orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan maka dia dianggap keluar dari Islam. Para jamaah, kalau ada orang ngaku muslim, dia tidak puasa, dia tidak sholat, tapi masih mengatakan puasa dan sholat wajib. Dia tidak puasa, tidak sholat, alasannya karena males. Dia tidak sholat karena dia ngomong males sholat. Wong sholat ya gak ada isugi. Orang seperti ini maka masih tetap dianggap muslim. Dalam mazhab Syafi'i, orang yang mengaku muslim, orang yang membaca syahadat, meskipun seumur hidup tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, andaikan dia masih menganggap puasa Ramadan dan sholat 5 waktu itu wajib, maka ulama terutama mazhab Syafi'i mengatakan dia masih muslim. Karena masih muslim, andaikan mati maka diperlakukan sebagaimana jenazah muslim. Paham ya? Tetap dosa tapi tidak sampai keluar dari Islam. Tapi kalau ada orang tidak sholat, tidak puasa Ramadan, ketika ditanya kenapa? Jawabannya karena tidak wajib. Sing wajib itu cuma eling nang pangeran, mek poso ndak wajib, sholat ndak wajib. Maka ulama sepakat orang yang seperti ini, ulama sepakat dia dianggap keluar dari Islam. Maka orang yang kemudian seumur hidup dia mengatakan puasa ndak wajib, sholat ndak wajib, nanti kalau mati ndak usah disolati. Dia mengatakan sholat ndak wajib. Makanya hati-hati dengan aliran yang mengatakan sholat tidak wajib. Kalau dulu saya masih ingat, nggak tahu sekarang kayaknya masih ada. Aliran hakikat. Pernah dengar ya? Aliran hakikat itu aliran yang mengatakan puasa itu tidak wajib, sholat itu tidak wajib. Sing wajib kok eling. Maka yang seperti ini sudah dianggap keluar dari Islam. Paham ya? Cuma anehnya biasanya aliran hakikat itu kalau suruh sholat tidak mau. Karena alasannya yang penting eling. Cuma kalau urusan lapar mangan teh akeh.
Harusnya kan konsisten. Kalau sholat sing penting eling, sajane mek luwe ya sing penting eling, ndak usah mangan. Tapi dia gak konsisten. Urusan makan, urusan kumpul bojo ndak penting, sing penting eling. Urusan sholat sing penting eling. Ini terkait tentang kewajiban puasa. Lanjut. Para jamaah yang saya hormati, puasa itu adalah imsakun an mufattirin biniyatin maksusoh. Puasa itu artinya adalah menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa dari mulai subuh sampai waktu maghrib. Maka waktu puasa itu adalah berdasarkan waktu sholat maghrib dan sholat subuh, bukan berdasarkan adzan. Karena adzan itu kan tergantung moodnya muadzin. Nek muadzine luwe, kira-kira pingin cepat adzan apa cepat mundur. Nah kan eman-eman jenengan muadzine wis kadung adzan, jenengan wis buka. Padahal belum masuk waktu maghrib, kan batal puasanya. Makanya kalau saya sekarang sudah ada aplikasi. Kalau saya jenengan paling enak ngecek apakah sudah waktu maghrib atau enggak, lihat aplikasi. Karena saya pernah ada seorang muadzin itu adzan, saya lihat di aplikasi itu kadang-kadang kurang 5 menit. Loh eman-eman kita sudah dari pagi tidak makan, batal gara-gara muadzin sing kesusu buko. Makanya sekarang sudah aplikasi. Sebelum bicara aplikasi, saya ingin sedikit cerita. Aplikasi itu nanti jenengan macam-macam. Ada nanti jenengan kalau tidak tahu di jenengan aplikasinya apa. Kalau saya pakai aplikasi digital Falak. Ini aplikasi digital Falak. Saya senang aplikasi ini karena di sini kalau jangan lihat kalendernya, bisa kalender umum, bisa kalender hijriah. Dan tampilan kalendernya, ada tulisan hijriah. Ini contoh 1 Januari, di atasnya ada tulisan 12-nya. Berarti 12 Rejab. Kemudian dia ada tulisan ponnya. Berarti dia juga weton ya. Kalau kata orang Jawa, weton nggih. Ada pon, itu juga ada lengkap. Ini yang buat aplikasi ini teman saya. Teman di Sidogiri ngajar, dia tidak pernah sekolah umum, lulus SD mondok, setelah mondok pintar baca kitab, ngerti falak, seneng otak-atik. Belajar otak-atik, akhirnya dia bisa buat aplikasi. Namanya aplikasi di kitab falak, ada aplikasi kiblatnya, macam-macamnya. Nah, jenengan kalau lihat aplikasi itu nanti beda-beda. Aplikasi itu ada, coba ini jenengan cek aplikasi digital falak itu maghrib 17.57. Di aplikasi NU online itu maghrib 17.55. Selisih 2 menit, 3 menit. Di aplikasi Sajdah itu maghrib 17.56. Kok beda? Yang benar yang mana? Nah, ini jenengan biar ngerti. Saya dulu belajar falak itu 3 tahun. Jadi ngeten. Orang falak itu begini. Contoh ya, saya waktu maghrib. Saya ketika ngitung waktu maghrib, hitungan saya waktu maghrib itu umpama jam 17.30 lah. Secara perhitungan jam 17.30. Dulu guru saya ketika belajar falak ngajari, kalau bisa setelah hitung waktu sholat ditambahi. Apa tujuannya ditambahi? Untuk hati-hati. Karena perhitungan itu kan perkiraan. Maka supaya pasti ditambah 5 menit. Kalau kata guru saya, supaya nanti orang sholat sudah pasti masuk waktunya. Makanya kata beliau suruh tambahi 5 menit. Itu namanya ihtiyat. Guru saya dulu ngajari tambah 5 menit. Maka nanti di kalender, di jadwal waktu sholat ditulisnya bukan 17.30. Ditulisnya jam 17.35. Oke? Nah, saya tanya ke teman saya yang buat aplikasi digital falak. Saya tanya, sampai nambahnya berapa? Dia ternyata nambahnya 3 menit. Dan jenengan kalau lihat di aplikasi digital falak itu bisa disetting. Mau ditambah 3 menit, 5 menit, 2 menit. Dia ngasih alternatif. Tapi kalau bawaan HP, bawaan aplikasi, dia nambahnya 3 menit.
Makanya dia di aplikasinya di settingnya itu ada tulisan ihtiyat. Ihtiyat ini artinya adalah dia nambahnya berapa menit dari perhitungan. Coba jangan lihat di sini dia nambahnya 3 menit. Asar 3 menit, maghrib 3 menit, isya 3 menit, imsak subuh 3 menit, tuluk dia cuma nambah kurang 2 menit. Duha 3 menit. Dia nambahnya 3 menit. Maka andaikan jadwal maghrib itu jam 17.30 oleh dia ditulis tambah 3 menit menjadi jam 17.33. Karena dia nambah. Depak itu saya pernah tanya ke teman saya, depak itu nambahnya perkiraan antara 1 sampai 2 menit. Maka depak, kalau jenengan lihat aplikasi depak, aplikasi Kemenak, jadwal waktu sholat Kemenak itu nambahnya 2 menit. Maka ditulis 17.32. NU online, aplikasi NU online, saya ketepatan kenal dengan direkturnya. Dan saya termasuk pengisi rutin di NU online. NU online punya kebijakan, dia ketika hitungan sholat tidak ditambah. Jadi kalau hitungan sholat maghrib jam 17.30, dia tulisnya jam 17.30. Tidak ditambah. Apa alasan NU online tidak nambah? Kata NU online supaya orang tidak ngeremehkan. Contoh begini, ada orang kalau di kalender itu jam 17.35, kan dianggap berarti kalau jam 17.30 kan belum maghrib. Padahal secara perhitungan kan maghrib. Apa dampaknya bagi orang yang males sholat di awal waktu? Dia akhirnya sholatnya injury time jam 17.30. Dia nganggapnya nggak dosa karena belum maghrib. Padahal secara perhitungan maghrib. Paham nggih? Itulah kenapa NU online punya kebijakan tidak ditambah. Jadi kalau secara perhitungan itu 17.30 ya ditulis 17.30 nggak ditambah. Beda dengan depak, beda dengan dikal falak dan lain sebagainya. Paham nggih? Nah, inilah kenapa. Coba jenengan lihat perbedaan antara aplikasi itu rata-rata di bawah 5. Tidak ada yang di atas 5. Coba jangan lihat di digital falak 17.57, di NU online 17.55 karena memang NU online tidak nambah. Di Sajdah 17.56. Paham nggih? Nah, ini penting. Apa pentingnya? Jenengan kalau maghrib ada muadzin, jenengan lihat aplikasi, jenengan harus tahu aplikasi jenengan itu nambahnya berapa. Paham? Karena saya biasa pakai digital falak, saya kalau ada orang adzan di aplikasi saya kurang 1 menit 2 menit saya berani buka. Kenapa kok saya berani buka? Karena secara perhitungan sudah maghrib. Digital falak kan nambahnya 3. Paham nggih? Jadi kalau maghrib kurang 2 kan sebenarnya secara perhitungan sudah maghrib. Makanya saya biasanya kalau ada orang adzan tak lihat tuh. Aplikasi saya kurang 1 menit, saya berani adzan. Tapi kalau ada orang adzan tak lihat di aplikasi kok kurang 5 menit, berarti adzannya keliru. Karena aplikasi saya nambahnya 3 menit, berarti kalau selisihnya 5 menit berarti kemajuan sing adzan. Ya Pak? 17.5 betul. Kemajuan berarti itu. Makanya jenengan nanti kalau punya aplikasi jenengan cek dulu itu aplikasinya ngacunya ke jadwal waktu sholat mana. Apakah NU online, apakah digital falak yang nambah 3 atau Kemenak. Kalau yang Kemenak itu rata-rata nambahnya 2. Paham nggih? Oh. Nah, Imam Nawawi beliau mengatakan dzakarna anna man tala'al fajru wa fihi ta'amun falyalfidhu. Telah disebutkan kata Imam Nawawi orang yang ketika sudah masuk waktu subuh di mulutnya ada makanan, maka kata Imam Nawawi wajib dilepeh. Kalau tidak dilepeh maka puasanya batal. Dan ini kata Imam Nawawi tidak ada perbedaan pendapat. Makanya saya sering menyampaikan hati-hati. Ini setiap tahun tak sampaikan. Karena nanti videonya, saya tidak nyebutkan nama ustadznya, ada videonya seorang ustadz itu biasanya kalau Ramadan itu viral. Apa videonya? Beliau mengatakan kalau kalian mendengar adzan di tangan kalian ada makanan, maka selesaikanlah. Nah, makan dulu baru. Yang penting adzan belum selesai, katanya boleh makan. Paham nggih? Pernah dengar itu nggih?
Pernah, ini selalu viral. Tiap tahun selalu viral. Ini hati-hati. Kenapa? Ini namanya tutorial membatalkan puasa sebelum mulai. Karena Imam Nawawi mengatakan kalau waktu subuh jangankan yang di tangan, yang di mulut tidak dilepeh, ditelan itu batal, apalagi yang di tangan. Pun, Ustadz kan ada hadisnya. Memang ada hadisnya. Ini hadisnya. Rasulullah mengatakan idza sami'a ahadukum an-nida. Kalau kalian mendengar adzan wal inau ala yadi, di tangan kalian ada makanan, fala yadhahu, jangan letakkan, hatta yaqdiya hajatahu, selesaikan makanannya. Kata ulama, hadis ini memang sahih, tapi harus digabung dengan hadis riwayat Bukhari yang ini. Dengan hadis yang lebih sahih riwayat Imam Bukhari. Di hadis Bukhari dikatakan dari Siti Aisyah, di zaman Rasulullah adzan itu 2 kali. Satu adzannya Bilal, kana yu'adzinu bilailin, beliau adzan pada waktu malam sebelum subuh. Maka Rasulullah mengatakan kulu washrabu, makan minumlah kalian, hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum, sampai nanti adzannya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Jenengan kalau pernah umroh itu tahu sampai sekarang Arab Saudi, Mekah, Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu kalau adzan subuh 2 kali. Kalau jenengan pernah umroh itu akan merasakan antar adzan pertama dengan adzan kedua itu berapa jam? Hampir 1 jam. Paham nggih? Loh, kalau jenengan adzan pertama, jangankan yang di tangan, jenengan nambah sak wakul ndak batal. Ngombe sak ceret ndak batal. Tapi kalau adzan kedua, itu sudah adzan subuh. Kalau adzan subuh, kata Imam Nawawi, jangankan yang di tangan, yang di mulut kok ditelan, itu batal. Paham nggih? Pertanyaan saya simpel. Di Surabaya adzan 2 kali, 3 kali, atau 1 kali? 1 kali. Adzan sebelum subuh atau adzan subuh? Adzan subuh. Karena itulah kalau jenengan adzan subuh, jangankan yang di tangan, yang di mulut dilepeh. Wajib dilepeh. Paham nggih? Makanya hati-hati dengan hadis ini. Para jamaah yang saya hormati. Nah, makanya yang paling enak itu imsak berhenti. Makanya kenapa di Indonesia ada imsak. Imsak itu sebenarnya apa dasarnya? Ini sebenarnya aplikasi dari hadis riwayat Imam Bukhari. Di hadis Imam Bukhari, Zaid bin Sabit itu mengatakan, kami itu pernah sahur bareng Rasulullah. Rasulullah itu kalau sahur berhenti sebelum adzan. Tidak ngepres adzan, apalagi untuk adzan makan, tidak. Rasulullah itu berhenti sebelum adzan. Zaid bin Sabit ditanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adzan dengan sahur kan ada jeda. Jedanya berapa? Kata Zaid bin Sabit, qadru khamsina ayat, perkiraan 50 ayat. 50 ayat itu kalau kita baca cepat ya sekitar 10 menit. Paham ya? Makanya di Indonesia ada imsak. Makanya kata ulama, yang paling bagus sahur itu berhenti sebelum waktu subuh. Imsak itu berhenti. Jenengan paling aman, jenengan puasa gitu sahur, imsak berhenti, persiapan ke masjid. Kalau terpaksa, boleh ndak makan waktu imsak? Ustadz, saya sahur sudah habis 1 wakul. Mau minum kok imsak? Ini kan kalau ndak minum kan bahaya, iso jegoan sampai maghrib kan? Kalau jenengan terpaksa, maka boleh makan pada waktu imsak. Karena imsak itu belum subuh. Tapi sunnahnya imsak berhenti. Paham nggih? Cuma usul saya kalau jenengan imsak jangan lebih 5 menit. Kenapa kok jangan lebih 5 menit? Kembali ke kaidah asal. Kecuali jangan pakai aplikasi NU online. Itu adzan subuh ya persis. Kalau umpama jangan pakai aplikasi digital falak ini, berarti umpama subuh nggih. Subuh itu anggaplah jam 3.30. Oleh digital falak kan ditambah 3 menit, ditulis jam 3.33. Imsak itu kan nambah 10 menit. Berarti dia imsak kapan? Jam 3.23. Jam 3.23 nggih? Jam 3.23. Nah, kalau jenengan imsak jam 3.23, boleh makan enggak? Boleh. Tapi kalau lebih 7 menit, jenengan makan jam 3.30.
Aplikasi belum subuh kan? Tapi secara perhitungan kan subuh. Kan resiko. Makanya kalau dengan mau makan waktu imsak itu usahakan jangan lihat aplikasinya. Kalau aplikasinya nambah 3 menit ya berarti jangan lebih 5 menit, 7 menit lah. Minimal maksimal 5 menit berhenti. Itu sudah maksimalis, tidak bisa tolerir. Gitu oke? Ini terkait masalah imsak. Pun saya percepat. Para jemaah yang saya hormati. Nah, alhamdulillah ada kabar baik. Insyaallah NU, Muhammadiyah, Indonesia, Arab Saudi dan seluruh dunia insyaallah sepakat nanti kita puasa tanggal 1 Ramadan. Jadi tidak usah bingung jenengan kalau ditanya kapan puasa, jawabannya 1 Ramadan. Betul ya? Nah, cuma kalau kita Ustadz sing paling apik ikut mana? Kalau kita mengacu kepada kitab-kitab fikih yang paling bagus ngacu kepada isbat pemerintah. Karena hak untuk isbat itu haknya pemerintah. Di hadis Rasulullah SAW mengatakan sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Puasalah karena melihat hilal. Puasalah karena melihat hilal dan hari rayalah karena melihat hilal. Di hadis yang lain Rasulullah mengatakan as-saum yauma tasumun. Puasa itu ketika mayoritas orang puasa. Berdasarkan hadis ini Imam Masindi mengatakan wadh-dhahir anna ma'nahu anna hadhil umur laisa lil ahad fiha dakhlun. Hadis ini kata Imam Masindi menunjukkan urusan puasa, urusan hari raya itu bukan urusan individu, tapi urusan pemerintah yang punya kebijakan. Nah, makanya kalau jenengan lihat pondok saya Sedogiri itu punya kalender, tapi di kalendernya pasti ada tulisan untuk 1 Ramadan, 1 Syawal harus ikut isbat pemerintah. NU sendiri itu juga punya kalender, dia punya tim falak, tapi harus ketika 1 Ramadan sama 1 Syawal harus ikut isbat pemerintah. Paham nggih? Ya, kalau jangan mau ikut kalender monggo, tapi kalau saya mayoritas ulama fikih mengatakan untuk isbat itu haknya pemerintah, bukan haknya individu. Ngoten nggih? Pun. Lanjut. Saya percepat. Nah, rukun puasa. Rukun puasa ada beberapa. Satu, ada orang yang puasa, ada niat, ada mencegah dari pembatal. Satu, syarat wajib orang puasa Islam baligh berakal, anak baru boleh, bukan baru boleh, baru diajari untuk puasa sholat 7 tahun. Jenengan anak di bawah 7 tahun usah dipeksa. Islam itu punya kurikulum sendiri. Jangan terlalu dini maksa sesuatu yang belum waktunya. Jadi kalau anak belum usia 7 tahun, tidak usah dipaksa. Kalau pingin puasa, biarkan. Kalau nggak pingin puasa, biarkan. Kalau pingin puasa zuhur, biarkan. Kalau pingin puasa sahur jam 7 ya biarkan, mau cilik, belum 7 tahun. Nanti kalau 7 tahun baru agak sedikit dipaksa. Nanti 10 tahun baru ketat. Oke, sholat juga sama. Nah, ada perbedaan antara 3. Satu ada gila, nomor 2 ada pingsan. Pingsan ini mencakup orang epilepsi, orang ayan, orang bius, nggak sadar kan? Ada tidur. Ini sesuatu yang beda. Kalau gila, ada orang jam 3 sahur. Jam 3 dia sahur. Kemudian puasa. Jam 6 kumat. Kumat gendenge. Jam 6 kumat. Sampai jam 8. Jam 8 waras. Waras sampai malam. Maka puasanya batal. Kenapa? Karena dia pernah gila meskipun 2 jam. Paham ya? Jadi orang gila itu meskipun gilanya cuma 1 jam, puasanya batal. Ini beda dengan orang pingsan. Pingsan itu epilepsi, ayan, bius. Tidak sadar ya. Nah, orang pingsan jam 3 sahur. Jam 6
tidak sadar, baik karena dibius atau karena ayane kumat, dia baru sadar jam 5 sore. Maka puasanya sah. Karena apa? Karena dia pernah sadar. Ini bedanya ayan tidak sadar dengan gila. Kalau gila, pernah gila batal. Tapi kalau orang pingsan, orang tidak sadar, yang penting pernah sadar, puasanya sah. Paham ya? Jadi umpama jenengan ya, punya modus, mari sahur niat poso kan, jam 6 jaluk dibius. Tangi jam itu bengi, sah ndak? Sah. Tapi aja dipraktekno. Tapi secara fikih sah. Karena dia pernah sadar. Paham ya? Sing paling enak sing nomor 3. Ada orang jam 3 sahur. 2 hari ndak tidur, jam 3 sahur. Sak wakul entek, ngombe sak ceret, glegeken banter. Kira-kira malah glegeken ngantuk apa semangat? Ngantuk. Jam 3 sahur, jam 3.30 tidur. Bangun jam 21. Bangun jam berapa? Pertanyaan saya, sah nggak puasanya? Sah. Cuma saya ulangi lagi, ojo dipraktekno. Takut setelah pengaji jenengan praktek. Paham ya? Oh, pertanyaan saya, dosa nggak dia? Nggak dosa. Loh, Ustaz kan nggak sholat. Dia nggak sholat, nggak dosa, tapi wajib qadha. Karena dia tidurnya sebelum masuk waktu subuh. Yang dosa itu kalau jenengan nonton Liga Champion. Mari nih jam 3:30. Waktu adzan ngantuk, ndak langsung sholat. Turu. Tangi nih jam 7 kawanan lillahi ta'ala. Yang seperti ini dosa. Karena dia tidurnya setelah masuk waktu. Tapi kalau orang tidur sebelum masuk waktu, meskipun dia tahu kalau tidur akan bangun setelah keluar waktu, tidurnya tidak dosa. Tapi kalau bangun wajib qadha. Maka kalau ada tipe seperti ini terjadi jam 3.30 tidur, kawit tangi jam 09.00 bengi, puasanya sah, tidak dosa. Dia tidak sholat, tidak dosa. Tapi nanti jam 9 wajib qadha. Mulai toko subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Paham nggih? Tapi jangan praktek loh, nggih. Setelah pengajian nanti praktek. Ini yang kemudian, makanya kalau jangan capek nih, jenengan capek itu kalau mau tidur usahakan tidur sebelum adzan. Tapi kalau jenengan tidur adzan sik kroso, durung turu kan, ya sholat dulu. Kalau nggak sholat jenengan dosa. Kalau jenengan keliyepnya tidurnya sebelum adzan tidak dosa. Paham nggih? Ini terkait tentang syarat wajib orang puasa. Lanjut. Niat itu kalau niat puasa wajib, puasa Ramadan wajib sebelum subuh. Waktunya niat itu mulai maghrib. Jadi kalau jenengan niat, tidak usah ngenteni taraweh. Jenengan maghrib, buka, langsung niat sah. Paham ya? Mari maghrib gitu ya, jenengan wis buka entek akeh kan, glegeken langsung niat sah. Karena waktu niat itu mulai maghrib sampai sebelum subuh. Satu nomor 2. Ada perbedaan pendapat ulama, cuma saya pribadi lebih cenderung kepada pendapatnya Darul Iftah Mesir. Orang yang sahur itu pasti niat. Saya ulang lagi, orang sahur itu pasti niat. Jenengan bangun jam 3, itu pasti niat puasa atau niat sarapan? Kan pasti niat puasa. Kalau sarapan jam 7. Berarti orang bangun jam 3, meskipun hatinya tidak kerentek niat, saya niat puasa besok, itu pasti niat. Kenapa? Karena dia buktinya apa? Sahur. Paham ya? Lah tingkatan niat, kata ulama ada 3. 1 tingkatan mazhab Syafi'i. Ini kalau bisa tiap hari jenengan ikut Syafi'i. Imam Syafi'i niat itu harus tiap malam. Tidak boleh diropel. Jadi kalau jenengan puasa Ramadan per hari setiap malam wajib niat. Tidak boleh niat di awal untuk 1 bulan. Ini mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki
ini boleh niat 1 bulan. Makanya nanti jenengan saya pesan ke takmir, kalau nanti ada yang ngimami terawih pertama, tolong ustadznya dipeseni. Setelah terawih jamaah dituntun supaya ikut madhab Maliki. Malam 1 diniati puasa 1 bulan. Meskipun tiap hari tetap niat. Apa tujuannya jenengan? 1 Ramadan niat puasa 1 bulan, tujuannya untuk jaga-jaga. Mbok menawa tengah bulan jenengan lali ndak niat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bon, orang kita itu kan biasanya niatnya kan bareng-bareng mari terawih. Biasanya enggak terawih kan ndak niat. Karena kebiasaannya setelah terawih niat bareng. Nah, masalahnya kita itu kadang-kadang semakin akhir masjid semakin mengalami kemajuan atau semakin mengalami kemunduran. Semakin mengalami kemajuan. Kan sampai semakin maju. Biasanya kalau sudah akhir-akhir Ramadan itu senangnya bukan itikaf. Tawaf. Tawaf nang mall, tawaf nang alun-alun. Lah biasanya kalau sudah tawaf ndak terawih. Kalau ndak terawih biasanya lali ndak niat. Kalau tawafnya terlalu malam, bahkan sahurnya kadang-kadang ndak tangi. Berarti kan dia ndak niat waktu maghrib, ndak niat waktu terawih, ndak sahur kan ndak niat. Nah, fungsinya kita tanggal 1 ikut mazhab Maliki supaya nanti kalau tengah-tengah lupa, puasa kita tetap sah. Karena sudah kita niati tanggal 1 untuk puasa 1 bulan. Makanya nanti saya pesan ke takmir yang ngimami tarawih pertama dipeseni supaya jamaah dituntun ikut Imam Malik niat 1 bulan Ramadan. Bagi ibu-ibu yang haid, umpama dia tanggal 1 haid, baru suci tanggal 5, ya berarti tanggal 5 dia baru niat ikut Imam Malik. Saya niat puasa mulai tanggal 5 sampai akhir Ramadan. Atau kasusnya begini, ada seorang perempuan tanggal 1 puasa, tanggal 2 haid, baru suci tanggal 10. Maka kalau jenengan pingin aman, tanggal 10 harus niat ulang. Ikut Imam Malik puasa sampai akhir bulan. Karena tanggal 1 itu kan sudah putus setelah jenengan haid tanggal 2. Karena nanti tanggal 10 kalau ikut Imam Malik wajib niat ulang untuk 1 bulan sampai akhir Ramadan. Paham nggih? Ada tingkatan ketiga Hanafi. Hanafi itu boleh niat sebelum zuhur. Nah, jadi begini, usahakan tiap malam niat. Tanggal 1 niat 1 bulan. Yang ketiga ini untuk jaga-jaga. Mbok menawa ada kasus, tiap malam ada yang lupa ndak niat. Tanggal 1 lupa ndak niat 1 bulan. Berarti kan Imam Syafi'i wis ndak kena, Imam Malik ndak kena wong tanggal 1 ndak ada 1 bulan. Ternyata tanggal 15 jebol temen. Ya ndak niat durunge subuh, ya ndak sahur, kawe tangi jam 7. Nah, Imam Syafi'i kan batal. Imam Malik batal karena dia tidak niat 1. Masih ada solusi supaya jenengan tetap sah. Nanti kalau bangun jam 7, yang penting belum makan, yang penting belum minum, jenengan bisa ikut mazhab Hanafi, niatnya jam 7. Paham nggih? Ini solusi terakhir. Makanya saya sampaikan tadi, kalau bisa tiap malam pakai ini. Tanggal 1 pakai Imam Malik. Ini hanya solusi terakhir. Gitu nggih? Lanjut. Ini berlaku untuk puasa wajib. Karena ada hadis riwayat Nasa'i, "Malam yubayyiti syiyam qabla al-fajri fala syiyamalah." Orang yang tidak niat sebelum subuh, puasanya tidak sah. Tapi kalau puasa sunnah, ulama semuanya mengatakan boleh sebelum matahari tergelincir. Apa dasarnya? Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim mengatakan Rasulullah itu biasanya keluar rumah ke masjid itu subuh. Pulang dari masjid ke rumah itu waktu duha.
Biasanya Rasulullah kalau pulang ke rumah waktu duha beliau tanya makanan. Kalau Siti Aisyah menjawab tidak ada makanan, maka beliau kemudian mengatakan ini so'imun, kalau gitu saya puasa. Pertanyaan saya, Rasulullah niat puasanya kapan? Waktu duha. Buktinya apa? Ketika pulang kan cari makanan. Berarti kan tidak niat puasa, orang cari makanan. Baru niat ketika tidak ada makanan. Ini dasar kata ulama puasa sunnah niat boleh setelah subuh. Paham ya? Syaratnya siji. Durungi niat ndak ngopi ndak rokokan. Mek mari subuh wis entek ropi cak morong, rokok entek 5 lincer, mulai ndak ono panganan, ndak bisa niat puasa. Paham ya? Jadi syaratnya mulai subuh sampai niat itu ndak melakukan yang membatalkan puasa sama sekali. Paham ya? Yang kedua, di hadis yang lain Siti Aisyah mengatakan kalau Rasulullah niat puasa, kok kemudian beliau pulang, Siti Aisyah punya makanan, Siti Aisyah masak, maka beliau membatalkan puasanya. Ini penting bagi bapak-bapak. Jenengan sak kenyang-kenyange, mek wis mule, bojone masak panganen. Ngeregani bojo masak iku swara. Paham nggih? Lho nggih, bojo iku kadang-kadang masak kuah kecut itu termasuk kecutnya keringet. Saking sorohe masak. Lo kok jenengan pulang nggak dipangan itu menyakitkan. Makanya Rasulullah itu meskipun puasa, kalau Siti Aisyah masak ya dimakan. Satu, nomor dua. Ini juga sama dengan jenengan yang biasa puasa sunnah. Kok kemudian berkunjung ke rumah saudara, berkunjung ke rumah teman, wis dimasakno. Jangan ngomong poso. Paham nggih? Saken. Para ulama kalau jenengan disuguhi makanan, jenengan puasa sunnah batalkan. Tetap dapat pahala puasa utuh. Nomor 2 dapat pahala membahagiakan orang. Nomor 3 oleh wareg kan wis enak. Lho kan yo opo kan wis enak. Yo ganjarane poso yo tetep, bahagiakno orang yo tetep oleh wareg. Makanya tidak usah sok jaim. Pokoknya jenengan kecuali begini. Jenengan mau berkunjung ke rumah teman ya, jenengan kasih kabar dulu. Saya puasa, tidak usah repot-repot. Kecuali seperti itu. Itu pun kalau temannya wis masak, tetap dimakan. Paham nggih? Lho nggih wis enak kan? Ganjarane ya tetap oleh wareg. Paham nggih? Nah, ini terkait tentang masalah niat puasa. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau tanya? Monggo. Waalaikumsalam. Nggih. Terus ada dua untuk buka puasa. Kalau anak-anak muda punya aplikasi, tapi anak-anak yang sudah tua kan tidak punya aplikasi. Nah saya itu puasa, bukannya puasa itu nunggu Ustaz Muslimin ada. Jadi kalau Ustaz Muslimin ada saya buka. Nah kalau Ustaz Muslimin itu berarti kamu saya nggak tahu kalau masa itu saya ikut ngaku dosa. Harusnya kan Ustaz Muslim. Ini sebenarnya bukan pertanyaan ini, mesen sama Ustadz Muslimin. Mek adzan ojo maju-maju. Kalau jenengan tidak punya aplikasi, jenengan bisa nengeri jam. Jenengan coba tanya ke anaknya, ke mantunya, maghrib jam berapa? Ya sudah, jenengan acuannya jenengan lihat jam di rumah. Nah, kalau Ustadz Muslimin waktunya maghrib jam berapa sekarang ya? Jam 5.54. Kok suatu ketika Ustadz Muslimin kemudian adzan jam 6 kurang seperempat, berarti anggap beliau luwe. Ingin cepat buka. Acuannya jam, jangan lihat jam. Kata nggih, on.
Nah, Rasulullah kenapa puasa kok cuma 9? Rasulullah SAW itu ketika diangkat menjadi Rasul usia 40 tahun. Beliau ditinggal mati istrinya itu tahun ke-10 dari kenabian. Berarti usianya sekitar 50 tahun. Rasulullah SAW itu hijrah, kalau tidak salah itu usia 51 atau 52. Itu baru hijrah. Berarti belum ada perintah puasa Ramadan. Usia 52, 52-an lah, 51, 52-an lah. Nah, perintah Ramadan itu munculnya ketika Rasulullah SAW itu tahun kedua Hijriah. Berarti kalau beliau hijrahnya usia 52, maka perintah untuk 54-an, 54, 53 lah. Usianya Rasulullah itu ada yang mengatakan 62, ada yang mengatakan 63. Maka benar kalau Rasulullah SAW puasa cuma 9 tahun. Karena beliau baru diwajibkan puasa kan ketika usia 53, 54 kan? 53, 54. Jadi kalau kita ikut usianya beliau 62, ya berarti 53 ya 9 tahun. Makanya kenapa? Jadi Rasulullah itu puasa Ramadan 9 kali, bukan karena seperti kita tidak kuat poso, karena memang kewajibannya baru tahun kedua Hijriah saat usia beliau sekitar 53, 54. Gitu oke? Itu kenapa Rasulullah puasa berapa kali? 9 kali. Oke? Ada lagi tadi pertanyaan belum kalau jawab? Sampun nggih? Sampun. Ada yang tanya lagi monggo? Kalau nggak ada saya lanjut. Isa kurang berapa menit? 4 menit. Saya tambah sedikit nggih. Karena materinya banyak, waktu kita tinggal 2 kali dengan sekarang sebelum Ramadan. Nah, nggih monggo. Ngoten apa? Biar tahu, biar denger. Nggih. Tanggal 1 bulan. Ikut Imam Maliki. Oh. Nggih. Nggih. Oke. Waalaikumsalam. Nah, orang junub ini berlaku, junub maupun orang haid. Orang haid mampet jam 3. Belum sempat mandi, tapi kan mampetnya jam 3. Berarti kan jam 3 dia sudah suci, tapi belum mandi suci. Dia tidak sempat mandi sampai jam 4. Sudah azan, kawit sempat adus, kawit sempat mandi besar. Maka puasanya sah. Paham nggih? Puasanya sah. Tapi kalau dia haid baru mampetnya jam 5, ya berarti puasanya tidak sah. Tapi kalau dia mampetnya jam 3 kan belum subuh. Meskipun dia belum subuh, kalau dia kemudian haidnya jam 3 mampet baru mandi jam 5, puasanya sah. Sama dengan kasus tadi. Jenengan sudah ikut Imam Malik 1 bulan kan? Nah, suatu ketika jenengan junub, tidak sempat adus. Kawit adus jam 5, maka puasanya tetap sah. Yang penting junubnya sebelum subuh. Mek junupe waktu subuh batal. Jadi junupe sak durunge subuh, aduse waktu adus subuh sah. Dan itu ada hadis sahih, Rasulullah itu pernah ketika puasa beliau subuh-subuh belum mandi dalam kondisi junub. Paham nggih? Jadi orang ini berlaku untuk orang junub maupun orang yang suci dari haid. Pokoknya sucine junupe belumnya subuh, mandinya pada waktu selesai subuh, tidak masalah. Ada lagi? Bisa, oke? Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya.
terkait tentang pembatal. Sebenarnya saya keutamaan Ramadan tidak perlu saya jelaskan. Mungkin kalau pertemuan selanjutnya saya fokuskan ke fikih pembatal sama orang yang tidak puasa. Itu nanti yang insya Allah ini. Nanti untuk keutamaan Ramadan biar Ustadz yang lain waktu terawih saja ya, waktu ceramah. Oke? Semoga menjadi manfaat barokah. Semoga kita dijadikan orang istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.